Hmm. Kalau jembat, selangnya jembatan. Nah. Mateni. Ayo capati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pemirsa, selamat sore. Di bawah rintik hujanan syahdu, kita mau tangani piser yang sudah ngantri beberapa hari. Piser ini 2 bulan yang lalu katanya. 2 bulan ya mas ya? Baru 2 bulan ditangani mesinnya, tapi suaranya ora kacek. Jadi ceritanya nih motor ini turun mesin gitu teman-teman di tempat sebelumnya, tapi hasilnya kayak gini lah. Masuk ke sini itu udah ngantri 2 minggu apa ya? Wis 2 minggu nang kene ya, Rok? Oh ya, seminggu, 2 minggu. Sudah 2 minggu di dalam antrian di bengkel kita juga. Berarti masuk sini itu 1,5 bulan. 1,5 bulan masuk bengkel, turun mesin, hasilnya kayak gini, kemudian dibawa ke sini. Opo sang ininya kebalik, ngegol guys. Kalau diselah lah tempena. Terus alon sudah ngejol. Sekarang kita bongkar koplingnya guys. Wis tak kandani merah iki rasa tinggoni kek pirang sasi bisa curah-curan koyo iki. Alah ya terserah kalian lah. Baute gado-gado ya, Rok. Gado-gado bos. Kan ceritanya sebenarnya kalau kan aku nggak tahu. Waduh, perlu kasih penyok, alah. Aduh, hemane. Duh, kacau. Tidak, sit, diputer-puter sit.
Nek ngono nganggo impek lho iso muter e. Ngegole kaya apa iki? Aduh eman-eman banget iki. Krukasnya itu mahal loh, 3.500.000 itu krukasnya tok. Pakai. Yo, oleng. Aduh. Jan. Iki sih bekas dipalon iki. Kan akhirnya dak. Iki oleng bro, oleng jahat. Yo bener montore ngukruk yo. Duh, Jan. Wis dipaten di sini ndak pakai ring. Orang nganggo ring lho guys. Le masang iki lho guys. Delok iki lho. Ini langsung wae iki lho. Ini pakai mur punya Honda dan di sini nggak dikasih ring. Ini potensi copot ini. Ya karena ini kan bukan mur yang double ring. Kalau orinya kan mur payung. Nah, ini kan pakai punya Honda. Ininya kayak gini guys. Tuh, terus ini dilas ini. Jadi ini jadi full cloth ceritane. Amit-amit cabang bayi. Disopot ah. Iya sekarang. Ringnya ditumpukan. Kok iso ora maksimal ya? Ora pol lho ngedrate. Oh KW porino. Oke temburine diganjeli guys karo ring seal. Halah. Oh iya. Mim. Oh pantesan murera maksimal ringnya copoti. Ini mungkin tujuannya ben ora moni ya. Maksud hati biar halus. Oke. Nah ini tujuannya apa ya? Diganjel ring kayak gini bro. Ini murnya tadi itu hanya paruh gitu. Nah jadi ngedratnya cuma sampai di sini, nggak maksimal ke atas. Ini potensi copot karena ini kan daring ini harusnya nggak ada ring seperti ini. Nah, akhirnya murin ndak maksimal. Iki rumahane wis kepakan. Nah kalau kopling udah kayak gini nggak bisa halus bro. Jadi kalau langsam, kalau stasioner ini akan timbul suara terus klok gitu karena si kampas itu sudah ndak center, maksudnya nggak simetris secara keseluruhan. Ada titik-titik yang longgar jadinya ngoclak, apalagi ininya goclak. Nah ini tapi ini koclak segini ini sebenarnya ndak apa-apa, aturan main ini nggak bunyi loh. Koclak segini ini bukan koclak, jadi apa ya, ngeyuri gitu loh. Ngeyuri bro. Kalau koclak ini begini klok ya toh. Ini ndak, tapi ini kalau dikopling suaranya berubah jadi kasar. Masalahnya adalah krukas yang ngegol itu bro. Terus ini ringnya ini bukan anggone. Jadi ring yang di sini itu, nah biasanya lebarnya pas, ini ndak pas. Kok ya ring biasa ya. Nah ini bukan ring bawaannya ini bro. Deloki. Kalau ring apa namanya, ring bawaannya itu tidak ada sisi tumpulnya, sama-sama datar sama tajam. Terus lebarnya pas. Nah ini kan enggak pas. Ngaruh enggak? Yo enggak patek sih, tapi akhirnya gini, tumbuhannya enggak rata. Di kopling ngucruk tenan iki mon ini. Akan ganjel. Sebenarnya gini teman-teman, motor ini rumah koplingnya aman, nggak masalah goyang segitu. Tapi kenapa kalau di kopling kok suaranya jadi beda, suaranya aneh? Itu masalahnya di sini. Sederhananya begini teman-teman, ketika poros engkol ini berputar oleh efek kinerja mesin bakar itu sendiri, dia kan berputar toh, dan dia dapat beban di gigi belakangnya. Nah di sini ini kan jadi bandul. Nah kan gini, ini muter. Ketika posisi tidak di kopling, ini beban karena harus memutar rasio atau as rasionya ini harus ikut muter loh. Nah ketika dikopling ya, maka koneksi antara poros engkol dengan as rasio itu putus di koplingnya. Jadi yang muter itu hanya ini sama ini. Oke. Nah yang namanya bandul hukum sentrik, ketika beban berkurang karena dia tidak senter, maka akan timbul suara kencang. Maksudnya gini, ketika ada beban sekalipun ini ngegol, suara tidak terlalu keras. Tapi ketika beban dihilangkan dengan cara dikopling kan mengurangi beban karena putus dengan as rasionya. Jadi yang murni berputar hanya ini sama gigi ini, otomatis wenteng. Lah karena poros ini tidak senter, otomatis ngogelnya ini makin menggila dan itu menimbulkan suara. Nah di sini juga mendapat tekanan yang tidak sama, sebab ketika dia ngegol ke sini ini ketekan, ketika dia ngegol ke sini ini ngelos. Jadi kendor kenceng, ada beban, otomatis suaranya berubah. Ada suara. Koplingnya dilepas,
suara beda lagi sebab ada beban. Nah, cuman yang jadi soal ini kalau ini nggak diganti ya, ini kan ngacruk, aduh apa sih bahasanya, aus, koclak. Nah, ketika koplingnya dilepas, beban connect pada posisi langsam, suaranya jelas, gitu. Gini loh bro, maksudnya tak gambar sih. Nah, kita satu aja kampasnya. Nah, ini kan ada space teman-teman. Nah, spasi atas bawah ya, bukan kanan kiri, atas bawah, gitu. Terlebih ini nggak center. Ketika ini nggak center, rumah kopling kan otomatis ikut kayak gini, ikut kena beban tekannya yang berbeda itu. Akhirnya ngoclok, bukan ngocok, ngoclok. Nah, ngoclok. Nah, ini akhirnya timbul suara bro. Ini saya gambarin satu, ngoplak. Nah, kalau jumlahnya banyak segini, ya kan? Ini kan banyak. Nah, ini kabeh muni kok. Krek. Setiap ininya bersentuhan dengan ini. Gitu. Jadi kalau langsung ngoglok, ketika dikopling, ngogloknya ini hilang, tinggal suara ini yang terlalu menggila, efek ngegol. Makanya stasioner yang muni ini koclak. Karena ini tidak berpegangan pada ini, berpegangannya pada as rasio melalui benda ini, ya kan? Nah, ini di sini kan, posisinya kayak gini di belakang sana. Nah, dia gerak terus kayak gini, gitu bos. Soal ini kan berputar. Gini melebu, udah putar-putar udah nih. Coba ngegol nggak asnya? Koyone kok abot men loh, enteng. Nah, hop, saya aku jelaskan di sini tidak mudeng penonton saya. Gini bro, ini kan di baut ya. Posisinya tadi di ring sampai sejauh ini, makin ke sini. Karena di ring tebel 2. Nah, ini di baut kencang bro. Nah, di sini ada daya putar di luarnya, cangkangnya. Karena akhirnya jokok. Wah, kangen gambar. Gini wes. Mana pesnya tadi? Oh, iki pesnya meleburin ya bro. Set. Nah, ini masuk sini bro. Set. Nah, kan gitu. Terus ring, ini ringnya udah dua anggone iki. Ringnya ndak kayak gini. Tapi kalau motor ini ya aku kurang ngerti. Nah, harusnya lebih lebar. Karena ada sisa space di sana. Nah, ini dan ini kan nggak satu bro. Jadi sekalipun ini di baut kencang luar biasa, ini harus bebas, ya kan? Ini bebas. Muter ini sendiri. Nah, inilah hukum koneksi. Ketika dia memutar dia, bagaimana dia bisa membawa dia muter? Ya efek dari kampas kopling itu sendiri. Makanya kampas kopling itu ada dua sisi teman-teman. Dalam arti dua jenis. Ini adalah kain close, ini adalah plat kopling. Nah, kita sering keliru. Mana plat kopling? Ini yang disebut plat kopling. Nah, ini plat kain close, plat kampasnya. Kalau ini plat koplingnya. Plat kopling dengan plat kampas kopling beda ya. Ini plat koplingnya. Nah, ini yang mengkoneksi ke bagian as rasionya. Nah, di sini teman-teman. Nah, kan connect sama dia ndak tuh. Lah, saut-saut yang ini mengkoneksikan dengan yang sisi luarnya atau hose luarnya. Kalau ini tak pilarnya. Nah, ini gabung kayak gini. Ketika tidak ada tekanan atau tekanan dikurangi dengan dikopling, ini kan ngelos bro, berpisah antara plat ke kampas kopling dengan plat koplingnya berpisah sehingga los, putuslah koneksi. Maka yang berputar hanya rumah ini dan kain kampas koplingnya saja. Untuk platnya itu diem, ikut dengan yang ini. Ketika kopling dilepas sama-sama connect. Nah, di sini kan longgar ini. Nah, ini longgar kan? Itu timbul suara kocak gitu. Ketika dikopling, suara ini hilang sebab tidak ada beban bandulnya, tidak ada yang ganduli. Sebab dikopling kan. Tapi kok suaranya malah tambah kenceng, efek dari ini yang ngegol. Iki ngegol ora AC, jel. Pasang kopling hubungan nih urai bantere ora apa-apa nih ya, lumayan center, gak patek ngegolmen wis. Nah, ini mas yang punya, nanti lebih jelasnya nonton lagi ya mas, main nambah view-nya. Lah iki mas, kalau rumah koplingnya tetap pakai ini, nanti suara nggak bisa maksimal, tetap ada suara. Lah terus iki mas, karet kopling kayak gini sampai untuk baru orisinil pegang pasti kayak gini. Ini ndak kocak, beda ngeyur apa ya ngene mas, ora mas sampean wis ndek bojo urung ngene mas. Nek koclak nek koclak iku koclak kene lho mas. Nek koclak itu gini mas, digenekke iki nggak usah pakai energi, ini oblak mas, oblak gitu ya. Nah, ini kan harus ada energi, nekan baru nyut ngono lho mas. Susu perawan mas penake ngono ya. Nek susu perawan dimek kan nyut ngono lho mas. Ya ora, nek susu rondo sing anake
pitu dimekan keploh ngono lho Mas. Lho kan aku takon wis bojo urung ya, Rok. Aku kan jelaskannya men lebih mudah ngono ya. Ngenyut ngono ya. Sampean beli baru ori YMM. Pegang dingeneke pasti ngeyur Mas. Menyut ngono kuwi. Ansen kayak gitu Mas. Karena kan fungsinya ini untuk meredam. Iya, karet. Kalau keras dan kaku, yo kasar. Iya, nanti rasionya cepet rusak Mas. Jeglok ngono kuwi. Makanya digawe empuk, menyut ngono kuwi. Biar rasionya nggak gampang rusak gitu. Lah, ini kan ketoknya urung suwe apa Mas? Udah kayak gini ya itu ya. Ini kan nanti kalau ini barang KW, ini kena panas sebulan wis keras Mas. Dingeneke watos, akhirnya oblak ngene gitu loh. Dingeneke kok celok ngono kuwi. Iki ndak apa-apa Mas, memang ngenyuri. Kalau pada tipe motor Shogun itu malah pakai pegas Mas. Di sininya memang ben mendut. Ndut ngono kuwi. Iki harusnya rapopo Mas karete. Mungkin kan jenengan berpikir yang bikin suara kayak koplingnya kasar gini. Maksudnya karete, udu karete tapi gini Mas. Ya, ini wis aus. Makanya koplingnya kan ngojlak Mas. Ora sepan. Nek pada motor Honda Karisma kan tipenya nggak coakan kayak gini, tipe sloop. Nah itu jarang terjadi aus. Makanya naik Honda Karisma Supra 125 jarang koplingnya bunyi. Tapi gandanya yang sering bunyi. Tapi yang tipe seperti ini nih Mas, kabeh sampai ke Tiger, Mega Pro kalau ininya sudah longgar, mesti dikopling klok. Jul kopling tetap morning. Nah, iki kan gue gentak sih Mas. Kan suwe-suwe jero Mas. Meh rata-rata lah, orang mung sampean tok. Iki ini bodo aus. Lah ini kalau dibelikan ininya toh Mas. Kan ada copot ganti. Otomatis karet yang ini copot, bongkar. Nanti kalau mau pakai karet orinya ya pakai ini lagi, tinggal ganti kelingnya saja kayak gitu. Oke, lah iki Mas harus turun mesin lagi. Ora kena setangnya Mas. Ning krukase sampean ngegol. Iki lho Mas. Iki bekasnya dipaloni sampai jeber ngene lho Mas. Otomatis pucuknya agak bengkok ini Mas. Nah, lekan bengkok disogi iki ngegol. Yo, kok digoyang sithik. Ya. Oh iya nemen. Lah iki nek tanpa beban Mas menggila dia. Wis. Mesinnya sampean mulane gruk. Ini Anda beruntung bisa di senter, Anda tidak beruntung tidak bisa di senter. Ini harganya 3.500.000. Ya satu set kanan dan kiri. Pokoknya saset ke tuku susu Mas, harus sepasang. Ora iso siji. Oke, Mas takon tuku keras sebelah tok ijuk piye sindane. Iki kenceng Mas, lakere sampean ki ra goyang Mas. Kuanceng, anyar yo, gek 2 wulan. Tetange Mas, kuanceng Mas. Ora piye-piye Mas. Tapi ngegol iki. Itu sumber masalah. Terus pistonnya gantinya sing ori Mas. Iya wingi jadi mau diganti sangat kalau berat gue orang. Ini nomor piro Mas? Standar 75. Ini 100 nggak mampu. Kalau itu nomor 75 dengan luka yang seperti ini diisi piston oversize 100 nggak bersih karena naiknya hanya 0,5 sih. Nah ini lukanya dalam Mas, koyone di quarter ya, nyoba dulu wis lah, dicoba beli piston 100 nanti bersih apa enggak. Langka Mas, anaknya DDN. Nganggo DDN yang percuma lah, seminggu kasih yang letek maning. Ya tuku buring sak set. Kulkasnya 3.500.000, buring sak set 1.400.000. Mang juta Mas. Iya, ono kae, aku duwe ya. Ori. Ya nanti tak usahakan lah Mas. Hah? Ora. Tapi kan iki nih. Iya tetep belah Mas. Dana 2 juta. Wah, kurang 3 juta Mas. Aduh, karet rumah kopling ya kan, jenengan mesti ngirane karet kopling ya. Oke teman-teman semuanya, untuk Fish Air ini sudah jelas dan terang. Permasalahannya adalah kesalahan pola pemasangan, dimana bekas paluan, posisi ring tambahan, dan ketidaksesuaian
berbagai hal lah. Hati-hati masuk bengkel bro, bukannya motornya tambah apik malah tambah remuk. Remuk nangis pura. Oke, teman-teman semua, saya akan ajak teman-teman untuk mengingat-ingat terlebih dahulu tentang unit motor ini ya teman-teman. Jadi unit ini itu yang mengalami bengkok pada bagian kruk as dan pada bagian as kopling apa ya kalau nggak salah. Nah kemudian ini untuk remnya, untuk mas yang punya, ternyata ini nggak ada pistonnya mas di sini mas. Jadi ini kosong, nggak ada isinya, maka nggak bisa buat ngerem, ya nggak bisa buat ngerem. Kalau mau beli pistonnya di mana nggak tahu ya. Ini ganti head kalipernya karena nggak ada piston, bolong, ternyata bolong. Kita akan coba dengerin, dan ini knalpotnya knalpot RTX. Tahu saya knalpot ini kurang padat ya. Jadi kalau motor mesinnya standar pakai knalpot kayak beginian pasti ngampos, bukan yang ngisi, ngampos. Motornya standar sih knalpotnya terlalu ngeblong. Nah ini kopling, suara kopling kasar banget kan kapan hari. Ini kita akan tes. Karet kopling nggak saya ganti ya karena masih sifatnya lentur. Untuk sisi yang lain-lainnya enggak, yang diganti pistonnya doang, quarter kita mainnya. Nah ini karbu kan kita belum bongkar nih, karena kita kemarin rakit mesinnya. Setelah melalui beberapa proses, kita udah rakit nih mesin, suaranya udah adem, udah halus. Nah sekarang kita lihat di karburatornya. Nah kan, aduh karburatornya ini pakai disumpal begini. Ini ceritanya dari mana pilot jet disumpal begini? Saya kurang paham ya teman-teman. Kalau maksudnya gini, kalau main jet sumpal it's okay lah ya kan. Ini kok pilot jet disumpal kabel kayak begini, pantesan kayak nggak padet gitu. Tapi tetap knalpot tetap bos. Masalah ini mah yang bikin motor ini bawahnya kayak nggak rata. Tadi kan waktu saya tes itu jalan santainya itu kayak di jalan nggak rata gitu. Ini karena pilotnya disubal kayak gini, makanya nggak bisa langsam stabil stasioner, jalan santainya itu nggak rata gitu loh bro. Ini masalahnya ini ya. Kalau performa masalahnya di knalpot sih kalau saya tetap. Nah performa itu kan putaran atasnya kayak kurang lah. Nah ini saya bilang masalahnya knalpot. Buset, ganti deh bro parkitnya. Ini mah parah bolongannya. Ini mah kayak perawan yang sudah tidur sama 8 bujang. Oke, karbu nih ada sumbatnya ya. Kita ganti parkit deh. Oh, soalnya udah lower ini. Udah lower gini. Bolongannya udah gede banget ya, anjir. Keren juga sih. Lagian ini udah rusak juga ya, bro. Bagian depannya itu udah bloncek efek kena obeng. Coba lihat, kotor banget pasti nih. Pucuk. Ini ada dray. Dok. Apa sih, Rok? Apa pakai L? Ini nggak sabaran orangnya. Helnya kekecilan cuk, yang gede lah melebu itu. Nah buset, tidih mantap. Nah loh kotorannya bro, mantap jiwa. Kalau ini nggak ganti, saya butuh pilot sama main jetnya. Lihat nih ntar dibersihin. Aduh bulungannya kayak gini amat ya Allah. Ini nomor berapa nih? Nih parah banget nih bro, pocel. Ini kotorannya mantap.
Hah? Kontaknya murah apa, bro? Oke, untuk pakan hariannya udah enak nih. Bawahnya udah stabil. Buat santai gitu udah nyaman, nggak nggak udah treng gitu kan, beda lah. Nah ini teman-teman, nafasnya jadi 1-2-nya pendek, 3-4-nya juga nggak seperti standarnya. Knalpot, sekali lagi saya katakan knalpot. Jadi bukan masalah merek atau apa sih, saya nggak urusan lah ya. Intinya gini, spek mesin lu standar, maka knalpotnya itu jangan jauh-jauh dari standar gitu loh. Makanya ada knalpot semi, ada knalpot racing, ada knalpot standar harian. Kalau knalpotnya terlalu ngeblong, itu nggak enak. Loyo yakin malah, menurut saya jadi kurang panjang, menurut saya kurang padat. Hentakannya juga kurang maksimal gitu loh. Nah ini saya tetap masih yakin ini knalpot masalahnya. Lah mungkin teman-teman berpikir, kenapa sih kalau si Bun nyeting motor baik RX atau apa itu selalu knalpot gitu? Apa nggak ada yang lain apa? Nggak ada. Knalpot pokoknya. Dah nggak usah ditawar-tawar. Dah ini knalpotnya lu ganti, enak bos. Karena saya tuh udah berulang kali gitu lah ya, baik RX kayak Fish R kayak mau dioprek-oprek apa, kalau engine standar, piston standar, karbu standar, membran standar, pengapian standar, knalpotnya nggak standar. Dalam arti nggak standar itu bukan berarti harus ori ya. Nggak ori nggak apa-apa, tapi kan spek knalpotnya itu untuk spek motor standar gitu loh. Ini tetap kurang bagi saya gitu loh. Tuh, jadi kelamaan bro, ngongok gitu dulu, nggak gitu loh, nggak bisa gitu loh. Beda banget sama knalpot yang bawaannya pasti kerasa banget. Dan sederhananya gini cara berpikirnya deh, perasaan, feeling seorang pengendara itu kan di atas perasaannya. Maksudnya adalah pengendara yang paham mesin, ada juga yang awam gitu loh. Lah kayak saya sebagai bengkel aja udah bilang ini pasti nggak enak. Cuman nanti yang jadi soal, kita kan nggak bisa nih maksain orang untuk merasakan standar garapan kita, nggak bisa. Tapi kalau kepengin ya udah knalpot gitu loh. Knalpotnya udah jangan pakai yang ini gitu. Ya kalau ini sih dibanding dengan, kalau ilmu banding-bandingkan dengan si pemilik nyobain sekarang pasti udah beda banget. Kayak kasus Vario tadi, si pemilik bilang udah lebih baik daripada sebelumnya. Nah kalau mau bicara standar rasa, ya ini terblong. Kayak Eric King kapan hari itu teman-teman, saya udah bejibun nyari masalahnya kemana-mana, motor tetap nggak doet, ternyata pak knalpot. Dah, bukan berarti apa namanya saya bertrauma di sana, itu bukan. Tapi masalahnya gini, motor 2 tak itu knalpot sangat-sangat penting, sangat-sangat penting.